Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping sehat, diberi kekuatan iman, dan yang tidak kalah pentingnya kita syukuri adalah kita diberi semangat. Semangat untuk selalu menambah ilmu. Dulu pernah kita sampaikan, Nabi mengingatkan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kalian orang yang mengajar, menyampaikan ilmu. Kemudian kalau tidak, orang yang belajar, menerima ilmu. Bila tidak, orang yang mendengar. Mendengar itu sebenarnya juga menerima ilmu. Tapi jangan menjadi orang yang keempat. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar juga tidak. Nah, sekarang banyak orang yang belajar tidak, mendengar tidak, mengajar juga tidak, tapi bicaranya banyak. Itu banyak sekarang. Akibatnya yang keluar itu adalah sesuatu yang membahayakan. Saya sering belajar, mempelajari sistem tubuh kita. Tubuh kita ini. Tubuh kita ini ternyata dicipta oleh Allah, ada indera, ada mata, ada telinga, ada kulit, ya kan, ada mulut saja. Tapi di situ itu ada otak dan hati. Ternyata kita pelajari tubuh kita ini, yang kita punya indera itu adalah penyerap informasi. Mata menyerap informasi. Oh, ada Pak WR. Oh, ada Pak ini, Ibu ini, misalnya. Penyerap informasi. Ya. Dari mata bisa kita dapat ilmu juga. Telinga begitu juga menyerap informasi. Kulit kita juga menyerap informasi. Bahkan hidung juga menyerap informasi. Kalau ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, ada 4. Dari yang 5 itu hanya 1 yang pemberi informasi, mengeluarkan informasi. Apa? Mulut. Ya, mulut. Bahkan mulut pun juga keduanya berfungsi, bisa menyampaikan informasi, bisa juga menyerap informasi. Wah, ini pedas, ini manis, informasi juga. Artinya adalah bahwa kita harus banyak belajar. Saya minta izin kepada para panitia, ada beberapa tema yang telah diberikan kepada saya, tapi saya lebih suka kita berlama-lama bicara tentang ilmu dulu. Kenapa? Ini akan berimbas kepada judul-judul yang lain. Tentang hemat, tentang ribah, dan lain sebagainya. Berdampak ke sana. Dan kita orang kampus memang harus lebih dari orang luar kampus bicara tentang ilmu ini. Saya punya lembaga kajian, namanya Lembaga Kajian Islam dan Peradaban, dan Pak Rektor pernah menjadi pembicara di situ. Ketika saya adakan acara itu beberapa kali di Rio Pos, ada yang menyampaikan, Pak, di kampus pun sekarang justru kita tidak menyupai lagi diskusi-diskusi seperti ini. Artinya rindu. Nah, jangan sampai orang kampus tidak bicara itu. Kita ukur diri kita. Kita belajar, kita berilmu, jadi doktor, jadi profesor, segala macam. Manfaatnya apa? Nah, oleh sebab itu saya minta izin beberapa kali pertemuan kita akan bicara banyak tentang ilmu ini dulu. Karena ini yang menjadi kata kunci. Pertama, waktu kemarin juga sudah kita mulai minggu yang lalu. Ilmu itu sebenarnya apa? Dari siapa? Ilmu itu sebenarnya adalah cahaya. Cahaya dari siapa? Ya, dari yang punya cahaya, yang memiliki cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat apa yang
diungkap oleh Imam Syafi'i ya dalam syairnya yang saya lupa mungkin juga harus sampaikan bahwa gurunya mengatakan kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Nah kalau ilmu cahaya harusnya orang yang belajar, orang yang punya ilmu harus bercahaya. Kalau orang bercahaya, dia harus menerangi orang di sekitarnya. Ini penting, ya. Orang berilmu itu harus menerangi orang yang di sekitarnya. Kalau kampus ini adalah kampungnya ilmu, berarti kampus itu adalah kampung cahaya. Kalau kampung cahaya, maka kampus harus menerangi alam yang berada di luar kampus. Saya kira logikanya masuk seperti ini. Ya. Jangan terbalik. Jangan justru orang-orang yang di luar kampus yang menerangi orang dalam kampus. Oleh sebab itu, bagaimana cahaya ini semakin lama semakin bercahaya, kalau wattnya semakin tinggi, semakin meningkat, harusnya orang di kampus memang mengkhususkan dirinya untuk selalu memperdalam ilmu. Nah, itulah yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan rasikhuna fil ilm. Orang kampus tidak usah mengerjakan yang lain-lain. Orang kampus kerjanya adalah mendalami ilmu, menggali ilmu sampai tercapai apa yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu kata Ibnu Abbas adalah ma'rifatul Quran. Mendalami ilmu yang di dalam itu adalah ilmu yang dari Allah yang dituangkan dalam Al-Quran untuk ilmu apa saja. Jadi oleh sebab itu orang kampus harus menjadi penebar cahaya, kampus dari penebar cahaya. Makanya kampus ini harusnya merdeka. Kampus ini harusnya bebas dari intervensi, apalagi intervensi politik. Kemudian karena ilmu itu dari Allah, milik Allah, diberikan kepada kita. Oleh sebab itu ilmu itu adalah amanah. Amanah. Nah, salah satu ciri orang munafik itu idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Sekarang kita menerima ilmu dari Allah, ilmu itu tidak boleh dikhianati. Bagaimana supaya ilmu tidak dikhianati? Maka ilmu itu harus mendatangkan manfaat kepada orang yang punya ilmu dan kepada orang lain. Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang disebut sebagai dijaga keamanannya oleh orang berilmu, ilmu itu ilmu yang mendatangkan manfaat. Nabi mengatakan, mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Nah, ada beberapa tanda ilmu kita bermanfaat apa tidak. Antara lain dikatakan oleh Imam Al-Ghazali begini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat orang berilmu itu semakin dekat kepada sumber ilmu. Sumber ilmu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkannya semendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya orang yang dekat dengan Allah? Dia takut dengan Allah. Takut dengan Allah nggak sama takut dengan harimau, dari harimau. Kalau takut harimau menjauh.
Kalau takut dengan Allah, mendekat. Takut dengan harimau, kita buat dinding. Takut dengan Allah, kita tidak punya dinding dengan Allah. Langsung dengan Allah. Jadi Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang apa? Ulama. Kita mengartikan ulama itu kan ulama ilmu Islam saja. Padahal dalam artian umum ulama itu adalah orang yang sangat berilmu, tinggi ilmunya. Ilmu apa saja. Karena ilmu ini macam-macam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebanyak apapun ilmu, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Itu yang pertama, ilmu bermanfaat. Nah, kita rasakan ke diri kita. Ilmu apa yang kita miliki? Kita misalnya ilmu hukum. Apakah dengan ilmu hukum yang kita miliki kita semakin dekat tidak dengan Allah? Bagaimana cara dekat kita dengan Allah? Ilmu itu kita gunakan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, membantu orang yang bermasalah secara hukum. Itu tandanya ilmu berkah. Yang kedua, dia punya sifat tulus. Para ibu sekalian, saya pernah nggak saya ceritakan di sini, lupa juga saya. Inilah kekurangannya Profesor, pelupa. Apa contoh orang tulus? Ini banyak saya ceritakan di berbagai tempat. Tahun 90 itu ada Festival Istiqlal di Jakarta. Di arena festival itu ada pajangan lukisan. Saya tengok ada satu lukisan bagus sekali, cantik, bercampur antara tempurung dengan bulu ayam, kemudian lukisan bagus sekali. Di situ berdiri seorang anak muda. Setelah saya tanya, rupanya dia baru kelas 1 MAN. Kelas 1 MAN. Saya tanya, ini lukisan siapa? Dia bilang, lukisan saya Pak. Oh, kamu mau jual? Iya Pak. Berapa kamu jual? Saya belajar pada anak muda ini. Apa jawabnya? Bukan sekian juta. Berapa kamu jual? Tidak tahu Pak katanya. Aneh nggak itu? Ada orang mau menjual produknya, menjual barangnya, tapi dia tidak tahu harganya. Saya kaget. Kamu mau jual? Iya. Tapi kok kamu nggak tahu harganya? Apa dia bilang? Pak, kerja saya, tugas saya membuat ini. Berapa harganya? Itu Bapak yang menentukan. Saya nggak tahu. Saya belajar kepada anak kecil ini. Saya ingat satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul ya'malu fasayarallahu lakum wal mu'minun wa saturadduna ila alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sallallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Nah, apa kata ayat itu? Kamu bekerja sajalah. Bekerja saja. Kamu minta, enggak kamu minta. Kamu harap, enggak kamu harap. Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin pasti melihat apa yang kamu kerjakan. Kalau mereka sudah melihat, kamu minta, enggak kamu minta, kamu harap, pasti akan ada penilaian. Kalau sudah ada penilaian, kamu
pasti akan menerima akibat dari penilaian itu. Apa? Reward atau punishment. Kaget saya pernah anak kecil itu. Jadi harganya bapak yang menentukan, bapak yang menilai. Saya hanya bekerja. Waktu 90 itu ditawar oleh Bapak Bustanul Arifin. Beliau itu Kabuluk, orang kaya itu, 15 juta. Lukisannya itu 15 juta ditawar. Tahun 90. Ada orang di samping dia itu bilang kepada saya, Pak, lukisan anak ini ditawar oleh Pak Bustanil 15 juta. Tapi dia tidak mau jual. Betul kamu? Ya, tidak kamu jual. Ditawar, kenapa? Kamu saya bawa beli 15 juta. Apa katanya? Tidak apa katanya. Pak Bustanil ngira tidak tuh lebih dari itu. Tapi jawabnya apa? Rasanya pekerjaan saya belum sampai senilai itu harganya. Berlebih orang menilai. Begitu. Tidak lama setelah itu saya masih di situ. Datanglah Menteri Perindustrian Pak Latif Ahmad Latif, Menteri Perindustrian waktu itu, yang kaya juga. Akhirnya ditawar. Berapa harganya? 7 juta. 7 juta ya kira-kiranya segitulah berapa. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Anak itu tulus ikhlas dalam bekerja dan dia tidak di hatinya yang menjadi ukuran. Penghargaan yang diberi orang kepada pekerjaannya itu hatinya yang mengukur. Ini berlebihan atau kurang? Nah, orang berilmu dia dalam beramal, dalam berbuat, bekerja dia tulus ikhlas. Oranglah yang menilai. Luar biasa. Kita bekerja saja. Tetapi kalau kita melihat, saya menjadikan ayat itu sebagai etos kerja saya. Apa tuh? Silakanlah orang menilai. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau kita bekerja, kita mengajar dosen. Kita bekerja di kantor sebagai teknik dan lain-lain. Kalau bekerja tanpa mengharapkan memandang ini, saya ditengok oleh Pak WR2 enggak? Ditengok oleh rektor apa tidak? Kerjaan kita tidak fokus. Tapi kalau kita bekerja tanpa mengharapkan penghargaan orang, kita fokus menghadapi pekerjaan. Beda. Orang yang bekerja fokus, hasilnya pasti bagus, maksimal. Orang yang bekerja tidak fokus karena mengharapkan bercabang-cabang, hasilnya tidak bagus. Kalau kita bawa kepada salat bagaimana? Itulah khusyuk. Jadi khusyuk salat itu tidak hanya menangis waktu salat. Salat itu berimpak kepada kehidupan sehari-hari, kekhusyukan itu. Lalulah bekerjalah kita, saya tidak peduli, saya ingin bekerja sebaik mungkin. Atasan menghargai, tidak menghargai, tidak peduli saya. Tapi yakinlah pasti akan dinilai. Lama-lama hati orang akan menilai secara jujur. Tidak peduli ini orang kampungnya, ini keluarganya, ini macam, tidak peduli. Ini orang ini kerjanya jujur, orang kerjanya baik, berprestasi. Atasan dari seorang seperti ini akan dituntut oleh hatinya sendiri kalau dia tidak memberikan penghargaan kepada orang yang bekerja dengan sebaik itu. Nah, itu canda ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau dosen yang bermanfaat ilmunya apa? Yang terfikir bagi dia adalah bagaimana dia bisa menghasilkan karya
yang membuat mahasiswanya justru bisa terangsang untuk lebih hebat dari dia sendiri. Itu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, orang ilmu yang bermanfaat mengantarkan dia bersikap qanaah. Qanaah itu apa? Ya dia padakan cukup. Tidak ngoyo-ngoyo. Qanaah itu tidak berarti kita diam. Tidak. Dia bekerja, tapi apa yang ada itu disyukuri. Ya. Nah, qanaah itu kan mencegah orang melakukan perbuatan bersikap hidup tamak, rakus. Nah, untuk awak aja semua. Kemarin sambil duduk jam berapa itu saya teringat apa kira-kira bedanya kita dengan beruk, dengan kera. Pikir-pikir mungkin masing-masing kita punya terpikir. Sebenarnya kita ini hidup untuk apa sih? Untuk apa kita hidup? Lahir, kemudian sekolah, kemudian bekerja, kemudian punya anak, mati. Itu apa kita hidup? Memang dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tapi dalam ayat lain katakan apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa ini? Rupanya kita ini dicipta oleh Allah untuk mengabdi dalam rangka menunaikan tugas khalifah. Khalifah itu tugasnya apa? Membuat peradaban, menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sedang ada. Itu namanya khalifah. Nah, kalau kita hidup sekedar hidup, makan, minum apa adanya, kera juga hidup, kera juga makan. Saya ingat kata guru saya, mungkin ada yang pernah dengar nama beliau, Profesor Sultan Takdir Ali Shahbana. Sudah lama beliau meninggal. Apa kata beliau waktu kuliah? Saya ikuti kuliah ilmu filsafat budaya. Kata beliau, kalau kita ukur umur kita dengan umur dunia yang panjang ini, kita sepermiliar sekian titik lah kita. Tetapi karena kita ini khalifah, maka jadikanlah umur yang pendek itu bermakna untuk umur dunia yang panjang ini. Itulah namanya membuat peradaban. Ya, umur saya paling, kalau orang sekarang ada yang 40-an sudah meninggal, ada 50-an meninggal, ada 60-an atau 70-an sekian. Diukur dengan dunia, apalah artinya? Tapi buatlah hidup yang sebentar ini bermakna untuk dunia yang panjang ini. Itu namanya khalifah. Untuk itulah kita hidup. Saya yakin masing-masing kita karena bermenung, itu apalah hidup ya? Apa yang bisa? Oleh sebab itu bagaimana menciptakan peradaban? Minimal kita buatlah anak kita, murid kita lebih baik dari kita. Saya ada anak-anak, mula-mula itu adik sepupu saya yang jauh bedanya dari saya, umurnya. Satu ketika dia belajar ke sana. Waktu saya sudah kuliah dia baru kelas 2 SD, kelas 3. Saya tanya kepada dia, cita-cita kamu apa? Jawabnya kaget saya, apa? Cita-cita saya satu aja, apa? Mau mengalahkan abang katanya. Itu cita-citanya.
Saya bangga. Di masjid saya di Jalan Duyung dulu, Kalimantan, ada anak SD kecil. Paling udah kelas 2 juga. Tekun aja di masjid. Duduknya kayak orang dewasa. Pakai baju, pakai jaket seperti orang dewasa. Sampai dia kelas 6 SD, masyarakat terharu menengok dia, anak ini. Anak ini menjadi apa? Ibunya, bapaknya bercerita kepada saya, namanya si Budi. Bud, kamu apa cita-cita kamu, Bud? Satu aja ya, apa? Mau mengalahkan Pak Ledin. Hah? Kaget saya. Apanya apa? Paling tidak kita ini memotivasi orang lain untuk lebih maju. Kalau orang lain saja termotivasi oleh kita tanpa kita berbuat, tanpa kita bicara, kenapa justru keluarga kita tidak? Itu sudah bermakna sebagai khalifah. Jangan seperti kera tadi. Ya, orang yang terus ikhlas itu dia tidak hidupnya qanaah seperti kera, seperti monyet. Monyet pernah nggak menolak pemberian? Terlambe sama gianya dirampok atau kan? Itu monyet. Masuk sampai gemuk. Pegang, kaki semua serak. Monyet. Rupanya kita dicipta oleh Allah untuk membentuk peradaban, membuat bumi ini lebih indah. Oleh sebab itu jangan rusak bumi. Nah, ilmu yang bermanfaat membuat orang yang berilmu bersikap qanaah. Dia bisa kaya, dia bisa banyak uang, tapi tujuannya bukan itu. Hidupnya tetap qanaah, apa adanya. Ada orang kalau sudah jadi profesor, jangan ngomong profesor, dokter aja, kalau makannya udah berbeda dengan orang lain, tempat makannya. Ya. Itu ilmu yang berbahaya, menjauhkan dia dari qanaah, dari sikap manfaat. Kemudian yang berikut, jadi apa kata Imam Ahmad Ibnu Hambal, orang-orang yang qanaah itu orang sebenarnya orang yang zuhud sebenarnya dari dunia. Zuhud itu artinya bukan mengelak dari dunia, tapi dia menjaga diri untuk tidak terpengaruh oleh dunia. Betul. Salah satu sifat manusia yang mirip dengan kera yang tadi, berlebihan dengan halal. Orang berlebihan itu nampaknya apa ya? Kita kalau pergi haji, kan makanan banyak itu. Makanan banyak. Saya sering menengok sudah diambilnya gula untuk tehnya, masuk lagi ke dalam kantong plastik. Habis. Ada kue masuk, satu nggak habis. Itu kan persis sama dengan monyet. Jadi kalau orang seperti itu pergi haji, itu sama dengan monyet pergi haji. Nanti pulang haji begitu lagi. Kalau gitu sama dengan aja dia dengan haji yang monyet yang berkopiah haji. Adakah monyet berkopiah haji? Ada. Bentuknya seperti manusia, tapi perangainya perangai monyet. Nah, apalagi kalau itu menghinggapi orang berilmu, itu kan malu sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jadi orang awam itu zuhud. Kemudian zuhud orang khawas tidak berlebihan dengan yang halal. Zuhudnya orang yang berikut adalah zuhudnya orang arifin namanya. Ya. Orang arifin itu zuhud meninggalkan yang membuatnya jauh dari Allah. Ternyata yang halal pun bisa membuat kita jauh dari Allah. Tadi berlebihan.
tidak ninggal orang lain. Nah untuk awak aja semuanya. Ya. Apa kata orang kampung saya? Lama di awak tambuh cele. Lah satu periode, nak 2 periode. Lah 2 periode, nak 3 puluh. Sudah nak 3, ompek. Sudah ompek, seumur hidup. Itu namanya orang-orang yang rakus dan jauh daripada ilmu pengetahuan. Ciri orang berilmu. Bapak dan saudara sekalian, kemudian yang keempat, manfaat ilmu itu adalah membuat orang tawadhu, rendah hati. Kalau ini ada pada kita, bersyukurlah bahwa ilmu sudah bermanfaat untuk kita. Tapi kalau semakin meninggi-tinggi, membangga-banggakan diri, maka kan kemarin juga saya katakan, ada orang tamat S2, dia ceramah di masjid saya nggak ada waktu itu. Lupa pembawa acara itu menyebutnya MA. Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita dengarkan ceramah dari Ustadz Dr. Andus titik-titik. Tidak sebut MA, berubah mukanya. Waktu dulu itu apa? Saya ini sudah MA nih. Mahal MA ini, banyak bayarnya. Yang salah itu pembawa acara, tapi yang dimarahi itu jemaah. Apa kata jemaah? Kok awak tadi bilang itu pengajaran? Memangnya berapa harga MA itu? Hilang. Jadi tidak membuat dia bangga dengan ilmunya. Bapak Ibu sekalian, maka kita ukurlah ketika kita menuntut ilmu. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak WR2. Pokoknya beliau sedang mau menyelesaikan doktor, mudah-mudahan yang dosen-dosen itu nanti targetnya kita ini 2025 tidak ada dosen kecuali dokter. Tetapi ingat, supaya ilmu yang kita cari untuk dokter itu supaya tidak sia-sia, maka ada pesan daripada Malik bin Dinar tentang menuntut ilmu ini. Yang pertama mengatakan, jika engkau menuntut ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatmu bersikap tawadhu. Kalau ilmu itu tidak membuat kita tawadhu, berarti ilmu itu waktu belajar tujuan kita lain. Kalau angkatan saya ya, kami sekolah lu nggak tahu mau jadi apa. Tamat SD, ayah saya mau masukkan saya ke SMP. Guru saya SD merekom saya masuk SMP. Kata ibu saya, enggak, masuk ke pesantren. Orang kampung mendukung saya masuk pesantren. Waktu ditanyakan ke saya, kamu mau kemana? Mau ke SMP pesantren? Saya jawab, mau sekolah. Akhirnya ayah mengalah masuk ke pesantren. Artinya apa? Setelah itu apa? Cita-cita tidak jauh sekali. Nah, karena di kampung itu tidak ada ustadz, oleh ayah, oleh ibu saya, targetnya hanya anak dia tamat pesantren, nanti jadi imam di surau. Sambil menunggu waktu, ada kedai diajar menjahit. Siapa yang menjahit? Jahit baju. Tunggu waktu. Cita-citanya begitu aja. Sederhana sekali. Tidak tahu bisa jadi
jadi profesor itu. Nah, rupanya karena niatnya belajar dulu untuk ilmu itu untuk diamalkan, menjadi imam, ya, menjadi orang baik, anak baik, rupanya berkembang terus. Berkembang terus. Bila anak sekarang mau jadi apa? Mau jadi itu, kesana masuk sekolah, untuk apa masuk sekolah? Mau jadi apa nanti? Ternyata setelah masuk ke sekolah itu mau jadi apa? Dia mau jadi ini, menjadi ini, nggak dapat. Makanya benar, orang berilmu itu kemanapun dia pergi, dia akan bisa jadi. Ada dua hal yang membuat kita bisa menjadi baik, jadi berguna. Al-ilmu wal adab sinfani layan padani, sirajani layat fi'ani. Hanya dua aja rupanya kata kunci hidup ini. Bekal yang penting. Yang pertama ilmu, yang kedua adab. Adab itu tabungan yang tidak habis-habis. Ilmu dan adab adalah dua tabungan yang tidak habis-habis. Dua pelita yang tidak akan padam-padam. Kemanapun pergi, insya Allah aman. Jadi berniatlah mencari ilmu untuk diamalkan. Ambil ilmu ekonomi untuk diamalkan. Bagaimana bisa ilmu ini mendatangkan kebaikan untuk bersama. Ambillah ilmu hukum untuk diamalkan, menegakkan hukum. Bagaimana mendatangkan kebaikan bersama. Ambillah ilmu agama untuk diamalkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Nah, yang kedua, yang pertama ilmu yang dituntut untuk diamalkan mendatangkan sikap tawadhu. Tetapi jika ilmu itu menuntut ilmu itu bukan untuk diamalkan, nah tadi karena mengejar pangkat, karena mengejar jabatan, maka ilmu itu akan membuatmu bangga diri dan setelah itu menjauhkan kamu dari tawadhu. Lupa orang menyebut detail, marah. Buat nama semuanya disebut di situ. Saya ini Pak WR kalau dikasih nama itu dulu kan kuliah itu namanya ada tingkat bakaloriat namanya. Tingkat bakaloriat itu kalau tamat itu gelarnya BA. Kalau orang teknik BSc. Ya. Nah, sudah BA baru doktorandus. Kalau BA itu kayaknya D3 sekarang lah, ya sekarang doktorandus. Jadi kalau dikasih apa? Titel banyak. Ada doktorandus, ada BA, ada MA, ada ini segala macam. Lalu yang berikut dua saja. Kalau ilmu itu diamalkan itu bisa juga untuk diajarkan ke orang lain, maka akan mendatangkan tawadhu. Tapi ilmu bukan untuk diamalkan, tapi untuk mencari popularitas, maka ilmu akan mengantarkan kita kepada jauh dari Allah. Ya. Kemudian ciri-ciri ilmu bermanfaat berikut adalah tidak membuat orang itu suka mencari ketenaran. Ilmu untuk membuat dia menjadi popularitas dia meningkat. Saya pernah nengok orang berdebat mungkin sama kita. Debat di ILC. Sekarang kan ada lagi ILC ya. Ada seseorang, saya ini udah doktor. Apa kata orang? Dokter, orang udah lama dokter, orang profesor sombong. Dia menyebut itu bukan membuat orang menjadi bangga, bukan orang menjadi menghargai, malah menjadi orang menjauh dari dia. Jadi ilmu bukan untuk jadi ketenaran. Apa katanya? Sebelum keluar apa yang dikatakan oleh Pak Habibie, pidato beliau di Kairo, saya dapat cerita tentang pengakuan Pak Habibie kepada Pak Azwar Anas. Pak Azwar Anas itu adalah mantan Menteri Perhubungan,
cukup terkenal dulu, mantan gubernur Sumbar. Apa kata Pak Habibie? Kenapa kok sekarang saya baru mempelajari ilmu agama ini? Saya sudah merasakan diberi Allah kemampuan IQ tinggi, bisa buat pesawat segala macam. Tetapi begitu istri yang paling dicintai itu meninggal, beliau kehilangan pegangan. Apa kata Pak Azhar pada saya? Habibie setiap sore pergi ke kuburan. Dia cari istrinya di ilmu filsafat. Pak Azhar mengingatkan istri dia, Pak Habibie itu dengan Pak Azhar itu sudah kakak adik. Pak Habibie panggil Pak Azhar itu udah. Dan bahkan kalau ibunya Pak Habibie sakit, yang ditelepon oleh ibunya Pak Habibie bukan Habibie, tapi Pak Azhar Anas. Begitu dekatnya orang itu. Dan Pak Azhar panggil kamu aja pada Habibie karena sudah dianggap adik. Lalu Ruth katanya, kemana kau cari istrimu yang sudah meninggal? Ke filsafat. Kamu keliru, otak kamu memang tinggi. Tapi istrimu itu carilah dengan Tuhan. Di mana Tuhan? Cari dalam Al-Quran. Akhirnya apa Pak Habibie, karena beliau salah satu ciri orang berilmu itu apa? Mudah menerima nasihat orang lain. Terbuka dia menasihat orang lain. Walaupun dia sudah IQ tinggi, dinasihati oleh orang yang anggapnya abang, diterimanya belajar. Akhirnya dia ke dalam Al-Quran terus-menerus. Makanya dia merasakan bahwa ketenangan batin itu datang ketika ilmu yang dipelajari di Al-Quran itu untuk diamalkannya. Nah, jadi Bapak sekalian, yang terakhir ciri orang ilmu yang bermanfaat, hati menjadi bersih. Nah, ini kan sudah terbawa pada judul-judul yang lain. Kalau hati sudah bersih, semuanya terlihat bersih. Salah pun orang dipahami kenapa dia salah. Makanya ada kata-kata bijak. Kalau orang bersalah kepadamu, ingatlah kebaikannya. Kalau orang berbuat kebaikan kepadamu, lupakan kesalahannya. Tetapi orang itu berbuat salah, kebaikannya tidak ada sama sekali pada kamu. Maka sadarilah bahwa dia itu manusia. Apa itu manusia? Manusia itu sempurnanya dengan kekurangannya. Apa kata Imam Ghazali? Ketika kamu melihat saya punya kekurangan, maka sadarlah bahwa saya sudah lengkap sebagai manusia. Karena apa? Manusia itu dinamakan manusia kalau dia punya kekurangan. Kalau nggak ada kekurangannya dia malaikat. Tapi kalau kekurangan aja semua, itu setan. Tidak ada elok jo, pengennya itu setan nomor itu. Tetapi manusia yang baik yang mana? Kata Nabi, manusia yang baik adalah manusia yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itulah manusia yang baik. Makanya nanti kan ditimbang kan di akhirat. Kalau banyak kebaikannya masuk neraka, masuk surga. Sebaliknya juga masuk neraka. Nah, Bapak dan saudara sekalian, pembahasan kita tentang ilmu ini, dan ini adalah pembicaraan dari kita untuk kita. Akan tidak berkesudahan, artinya panjang sekali. Dan kenapa ini perlu kita bicarakan secara intens di kampus? Karena kita perlu ingat bahwa kita sudah memilih jalan hidup kita di kampus. Kampus harus memberi cahaya kepada orang lain, karena kampus adalah pusatnya ilmu pengetahuan. Jadi kampus itu menjadi mercusuar, bukan menjadi menara gading. Apa arti menara gading? Dokter-dokter, profesor-profesor di kampusnya kegagahan saja. Mahasiswa diperintah segala macam, ya, tapi dia tidak bermanfaat untuk orang lain. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Nanti kita tambah ciri-ciri ilmu yang terpuji dengan ilmu-ilmu yang tidak terpuji. Saya kira demikian. Sudah jam 9 ya. Kita jam 9. Dan akan baik kalau kita diskusikan sedikit, ya, akan lebih hidup. Karena semua saya tidak mau menggurui, tapi berbagi kita, ya. Dan di Riau kan sudah banyak kampus-kampus besar. Kita melihat bapak-bapak dan
ibu-ibu dosen terutama yang sudah doktor, saya berharap segeralah sampai profesor, tapi bukan untuk dibangga-banggakan. Gunanya apa? Untuk berbuat kita maksimal mencari ilmu pengetahuan. Kenapa? Ilmu pengetahuan yang dipelajari secara maksimal akan mendatangkan hikmah. Ujungnya apa? Al-Quran mengatakan Allah akan beri hikmah kepada orang yang mendalami ilmunya, dan hikmah itu mendatangkan kebaikan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Makanya salah satu kita mengejar hikmah itu adalah dalam ilmu ada namanya filsafat ilmu. Ya. Dalam filsafat ilmu itu dia kasih metode bagaimana menggali ilmu pengetahuan supaya sampai kepada orang yang mendapatkan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dapat hikmah, ilmu itu hanya untuk sekedar untuk makan. Tapi kalau hikmah datang membuat ketenteraman kepada diri kita sendiri. Demikianlah karena sudah jam 9 ya. Jam 9 sesuai dengan jadwal kita sudahi. Tapi saya senang kalau ada satu yang menambah, ya, menambah atau mengomentari atau mengulas atau bertanya. Makasih Pak Eko. Jadi ada dua hal. Yang pertama ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Artinya apa? Yang kedua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Kemudian ada hadis Nabi, balighu anni walau ayat. Ada satu persepsi masyarakat yang perlu kita luruskan. Seakan-akan atau sepertinya berdakwah itu hanya tugas ustaz, tugas ulama. Padahal ayat mengatakan semua. Nabi melanjutkan, sampaikanlah yang dariku walau hanya satu potong ayat. Artinya apa? Nah, kalau bicara sistem yang pertama dulu bahwa kita semua ini punya misi dakwah. Mendakwahkan apa? Mendakwahkan kebaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan, melarang kepada keburukan, anil munkar. Oleh sebab itu sedikit yang kita dapat sampaikan. Kita kan sudah merasa ya, ketika kita beri kuliah di lokal, di saat kita menyampaikan ilmu itu, apa yang terasa? Saya merasakan ketika menyampaikan itu muncul ilmu yang belum dipelajari. Tapi datang aja dia sudah membuah sendiri. Ternyata ketika kita memberi, kita juga menerima sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi sistem di situ tuh sistemnya berdakwah bersama-sama. Pak Eko, kita kan juga banyak tahu sekarang ada kawan-kawan kita dari agama lain yang selalu mengajak orang lain masuk agama dia. Apa dia bilang, kami hanya bertugas menyampaikan dakwah agama kami. Nah, kenapa? Apakah semuanya dulu di mimbar? Harus sampaikan apa yang terdengar sekarang ini, sampaikan ke kawan, sampaikan ke suami, ke istri, sampaikan ke anak. Dah ada berdakwah namanya, tugas bersama. Itu. Lalu yang berikutnya sebagai yang dosen terutama, apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu adalah buruan. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Nah, apalagi sekarang kita disuruh meneliti terus, menghasilkan karya-karya ilmiah. Ilmu itu buruan kata Imam Syafi'i. Setelah dapat ikat. Jangan lihat lagi. Makanya Nabi mengatakan setetes tinta ulama itu lebih berharga daripada sekian tetes darahnya syuhada. Jadi ulama, ilmuwan selama ini, bukan ulama dalam artian ulama tukang ustaz, ilmuwan yang menulis ilmu
itu adalah sama dengan syuhada. Nah harusnya kita seperti itu. Nah kemudian membentuk sistem lagi. Kampus lah membuat kolaborasi. Saya ingat waktu saya ke Unhas. Unhas itu kalau mengajukan guru besarnya itu sekitar 25 orang. Pak itu. Jadi dewan guru besarnya itu kerjanya mendorong yang muda-muda yang sudah doktor jadi guru besar. Nah, supaya terbentuk sistem, kampus menyediakan dana. Saya kira Unila lebih bisa, karena Unila kan kampus swasta kan lebih merdeka mengelola dana daripada universitas negeri. Buatlah sebuah sistem itu supaya, nah, orang kalau masuk ke Unila, kalau orang yang paham mengerti, kan orang kalau masuk kampus kan ditanya orang bukan berapa banyak gedung yang bagus. Tanya orang apa? Profesornya berapa? Kalau sebab itu mendakwah saling mendorong. Yang sekarang yang sedang kuliah ambil S3, saya selalu mengatakan waktu saya mengasih rekomendasi, Anda jangan menjadi S3 selamanya. S3 sudah ya. Saya tidak mau melihat Anda lama-lama di kampus ini. Anda harus cepat berangkat dari sini. Sudah itu apa? Buat yang lain lagi. Saya kira begitu aja Pak Eko. Nanti bentuklah sistem buat sendiri. Tapi yang jelas minimal yang di masjid ini dengan ayat dan hadis Nabi tadi, kita semua adalah dai. Kita semua adalah mubalik. Balighu anni walau ayah, sampaikan. Rupanya berdakwah yang paling baik itu ternyata bukan dengan lisan, tapi dengan hal. Jadi apa yang dilihat oleh orang lain itu akan lebih efektif daripada apa yang didengar. Kalau kita dengar, Nabi kan bukan orator. Nabi berdakwah mengembangkan Islam, mengubah dunia ini bukan karena pandai beliau berceramah, tapi karena orang melihat perbuatan beliau, sikap beliau. Maka seperti yang saya katakan kemarin, Jepang itu kenapa pemerintahnya mudah mengatur rakyatnya dan mentaati hukum? Kenapa? Pemerintahnya tidak banyak cerita. Perintahnya tidak banyak pidato, tapi pemerintahnya menunjukkan ketaatan kepada aturan. Akibatnya apa? Rakyat patuh. Akibatnya apa? Apa kata mahasiswa pada saya? Apa kalian percaya dengan pemerintah kalian? Iya. Kenapa percaya? Karena layak dipercaya. Rupanya contoh itu lebih efektif menyampaikan dakwah daripada ceramah-ceramah.